Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 9 Muharram 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2014. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa permasalahan yang berhubungan dengan bulan ini, bulan Muharram. Jadi pagi hari ini kita tidak mengkaji Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya, tapi kita mengkaji tentang Al-Hijrah wal Muharram wa Ashura. Tentang Hijrah, Muharram dan Ashura. Pertama-tama mengenai hijrah. Biasanya menjelang tahun baru Hijriah itu ada tersebar pesan-pesan melalui SMS, WhatsApp ataupun yang lainnya yang berisi tentang anjuran untuk melakukan amalan-amalan yang intinya adalah bahwa seakan-akan akhir tahun Hijriah merupakan penutupan buku dan awal bulan Hijriah adalah pembukaan buku baru. Jadi hari terakhir dari bulan Dzulhijjah itu adalah penutupan buku. Hari pertama dari bulan Muharram adalah pembukaan buku baru. Nah, kita akan bahas dulu tentang apakah benar akhir tahun dan awal tahun adalah merupakan penutupan buku catatan amal dan pembukaan buku baru catatan amal. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang lengkap dan semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, maka kita akan menemukan ada 3 tingkatan, ya, 3 tingkatan diserahkan catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama adalah yaumi. Yaumi itu harian. Setiap hari 2 kali amal kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tanpa dibawa, tanpa dihadapkan, Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini supaya ada ceritanya. 1 hari 2 kali. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya di dalam Sahih Muslim rahmatullahi alaih, melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan,
qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi khamsi kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami menjelaskan 5 kalimat. Faqala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yanam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Dan ini menunjukkan Allah terjaga dan maha sempurna dalam terjaganya. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi Allah itu untuk tidur. Ya. Karena kalau Allah sampai ngantuk atau tidur, alam semesta ini hancur. Yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdhuhuma. Tidak berat bagi Allah menjaga keduanya, langit dan bumi. Yakhfadul qista wa yarfa'uh. Allah yang menjatuhkan keadilan dan meninggikannya. Jadi artinya yang menjatuhkan itu Allah, yang meninggikan juga Allah Subhanahu wa taala. Yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar. Dibawa naik kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail, dan amalan siang sebelum amalan malam. Nah, jadi satu hari 2 kali amal kita dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam hadis yang lainnya waktunya. Ya, sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada malaikat yang bertugas malam dan malaikat bertugas siang. Jadi pakai shift istilahnya ya. Shift malam, shift siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asr. Nah, mereka kumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Jadi pergantian waktunya waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikat yang menjaga malam itu kumpul pada waktu subuh, malaikat menjaga siang kumpul pada waktu subuh, malaikat yang menjaga malam naik. Kemudian malaikat menjaga siang sampai asar. Malaikat menjaga malam turun. Nah, kemudian malaikat yang menjaga siang itu naik. Di sini juga keutamaan sholat subuh dan asar berjamaah di masjid bagi orang laki-laki. Seperti ini disaksikan oleh malaikat. Bahkan sholatul wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua sholat, terutama sholat wusta. Sebagian ulama mengatakan subuh, tapi yang paling kuat adalah asar. Ya. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian yang jaga malam naik kepada Allah. Lalu Allah tanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu, tapi memang sengaja Allah tanya supaya ada ceritanya. Kalau enggak gini kan enggak ada ceritanya kan? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku sebelum kamu naik tadi? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, dan kami ketika datang mereka juga dalam keadaan salat. Maksudnya adalah salat asar dan subuh. Jadi ini harian ya. Mohon itu anaknya yang ganggu dibawa keluar. Anak yang mengganggu dibawa keluar supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi satu hari ada 2 kali. Kemudian ada lagi sepekan sekali. Sepekan sekali.
Sebagaimana di dalam riwayat Muslim, bukan sepekan sekali ya, sepekan juga ada 2 kali. Jadi yang harian ada 2 kali, yang pekanan juga ada 2 kali. Riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu a'malun nas fi kulli jumu'atin marratain." Dibawa naik amal manusia itu dihadapkan kepada Allah pada tiap-tiap Jumat selama 2 kali. Tiap Jumat, tiap pekan. Nah, kalau kan kita kan seminggu, ini sejumat. Bagaimana kalau kita ganti? Seminggu diganti sejumat. Jadi tiap Jumat maksudnya adalah sepekan. Karena minggu itu jangan dipakai. Minggu itu diganti hari Ahad. Karena minggu itu nama dewa. Bahasa Portugis dewa Domingus. Iya. Coba antum lihat Senin. Itu semua dari Islam. Al-Itsnain, wal-Thulatha, wal-Arbi'a, wal-Khamis, wal-Jumu'ah. Ya, was-Sabt. Kemudian yang lain cuman Al-Ahad diganti Minggu. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marratain yaumal Itsnain wa yaumal Khamis, yaitu sepekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Maka diampuni semua hamba yang beriman kecuali seorang hamba yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, ada kebencian, ada pemutusan tali silaturahim. Fayuqal, maka dikatakan utruku hadain hatta yafi'a. Biarkan 2 orang ini sampai menyelesaikan, sampai damai lagi. Karena itu dianjurkan Senin dan Kamis untuk puasa. Di antara alasannya karena waktu itu amal dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah suka amalnya dihadapkan kepada Allah dalam keadaan puasa. Kemudian kalau Senin juga karena hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Bayangkan ya ini ya. Diampuni semua hamba yang beriman kecuali orang yang ada syahna. Syahna itu kebencian, permusuhan, pemutusan tali silaturahim dengan saudaranya sesama muslim. Dibiarkan, biarkan. Jangan dibawa naik amalnya orang ini sampai dia menyelesaikan urusannya dulu. Ini bahaya kebencian kepada sesama muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ujung-ujungnya faktornya faktor al-hawa wal masalih, faktor hawa nafsu dan kepentingan. Faktornya hawa nafsu dan kepentingan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sanawi. Sanawi itu setahun sekali. Bulan apa setahun sekali? Ada yang tahu? Bulan apa? Kira-kira bulan apa? Ayo, kira-kira bulan apa? Ayo. Ramadan. Semuanya salah. Karena mungkin kita jarang dengar hadis ini. Bukan Ramadan. Amal kita dibawa naik kepada Allah setahun sekali, bukan Ramadan, tapi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sebagaimana di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Al-Albani menyatakan sanadnya hasan di dalam Sahihul Jami'. Melalui jalan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda puasa pada 1 bulan di antara bulan-bulan ini seperti Anda puasa daripada bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, Anda kok banyak puasa di bulan Sya'ban? Ya, bahkan ada riwayat beliau puasa 1 bulan penuh Sya'ban nyambung dengan Ramadan. Ada riwayat beliau puasanya banyak sekali di bulan Sya'ban. Qala, beliau menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu
baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang manusia lalai daripadanya antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan besar karena termasuk Ashhurul Hurum, Ramadan juga bulan suci. Sya'ban di tengah-tengahnya dihimpit, orang melupakan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan dibawa naik amal-amal kepada Rabbul Alamin, Allah Rabb alam semesta. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Maka aku suka kalau amalku dibawa naik kepada Allah dalam keadaan aku puasa. Nah, jadi ini. Jadi menurut hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya amal kita dihadapkan kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama al-irdul yaumi, harian, yaitu 1 hari 2 kali pada waktu sholat asar dan sholat subuh. Kemudian atau waktu asar dan waktu subuh. Yang kedua wal-irdul usbu'i, sepekan, yaitu juga ada 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Al-irdus sanawi, setahun sekali, yaitu cuma sekali saja bulan Sya'ban. Jadi tidak benar kalau penutupan buku setahun sekali itu pada akhir tahun Hijriyah, akhir bulan Dzulhijjah. Pembukaan bukunya awal bulan Muharram, tidak ada dasarnya. Memang sebagian ulama menganjurkan kita menutup tahun dengan kebaikan dan membuka tahun dengan kebaikan. Tapi bukan penutupan buku dan pembukaan buku. Cuman menutup tahun dengan kebaikan. Kemudian membuka tahun juga dengan kebaikan. Kebaikan tentu kita melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan gitu. Jadi memang dianjurkan ya menutup tahun dengan kebaikan, membuka tahun dengan kebaikan, harapannya sepanjang tahun nanti isinya adalah kebaikan. Tapi bukan pembukaan dan penutupan buku catatan amal. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, masalah hijrah. Kalau kita bicara hijrah, maka kita selalu ingat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kan wajib hijrah dari Mekah ke Madinah, karena dulu semua negeri kafir kecuali negeri Madinah saja. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi wajib hijrah ke Madinah, karena Mekah juga sudah menjadi negara Islam. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Hijrah. Namun hukum hijrah ini masih ada sampai hari kiamat. Ya, macam-macam, baik hijrah dari tempat kepada tempat atau hijrah dari satu keadaan menuju keadaan. Kalau hijrah dari tempat menuju tempat, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Negeri kafir menuju negeri Islam wajib. Yang mampu hijrah harus hijrah, enggak boleh tinggal di sana. Nah, sekarang definisi atau batasan sebuah negeri dikatakan negeri kafir atau negeri Islam. Apa definisinya? Apa batasannya? Indonesia termasuk negeri Islam atau negeri kafir? Islam. Kenapa? Kita bisa menghukumi kalau kita sudah tahu batasannya, kriterianya, definisinya. Menurut para ulama, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebuah negeri dikatakan negeri Islam adalah apabila syiar-syiar Islam itu tampak di seluruh pelosok negeri dan mereka bisa mengamalkan Islam di sana, Islam yang tampak. Contohnya seperti apa? Salat 5 waktu azan. Di seluruh pelosok negeri terdengar azan. Tidak ada larangan salat 5 waktu. Kemudian Jumatan, di seluruh pelosok negeri diadakan Jumatan. Kemudian juga puasa Ramadan. Kemudian juga memakai jilbab enggak dilarang dan yang lain-lainnya.
Kalau kita kembali kepada definisi ini, maka Indonesia masuk negara Islam. Walaupun hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Hukumnya adalah hukum peninggalan penjajah dulu. Jadi negara Islam itu ukurannya adalah syiar-syiar yang tampak itu bisa dilihat, dirasakan di seluruh pelosok negeri. Itu negara Islam. Nah sekarang kalau Amerika, negeri Islam apa negeri kafir? Ya kita lihat adzan, sholat 5 waktu di seluruh pelosok negeri ada enggak? Jumatan terdengar enggak? Kemudian juga puasa Ramadan, kemudian juga yang kurban dan yang lain-lainnya, termasuk juga perempuan berjilbab, perempuan bercadar, bagaimana di sana? Ternyata mereka tidak masuk dalam kategori negeri Islam. Jadi Indonesia adalah negeri Islam. Nah, orang yang berada di negeri kafir itu nanti ada syarat-syaratnya. Safar ke negeri kafir, as-safar ila biladil kuffar, wal iqamah fi biladil kuffar. Safar bepergian ke negeri kafir, kemudian tinggal menetap di negeri kafir. Itu ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan. Di antaranya ada kepentingan, kemudian dia punya ilmu yang kuat sehingga dia tidak akan terpengaruh mereka. Dia punya agama yang kuat yang bisa melindunginya dari syahwat hawa nafsu di sana dan syarat-syarat yang lainnya. Karena banyak di antara kaum muslimin yang pergi ke negeri kafir dengan alasan sekolah ataupun bekerja dan yang lainnya, ternyata pulang sudah tercuci otaknya. Banyak. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang dikatakan muhajir, orang hijrah adalah yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hijrah. Dulu maksiat, sekarang taat, ini hijrah. Dulu syirik, sekarang tauhid, ini juga hijrah. Dulu tidak ngerti sunnah, sekarang amalkan sunnah, ini namanya adalah hijrah. Ini hijrah dari satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Dan hijrah ini harus ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, nomor 1 di Arba'in Nawawi, dan para ulama selalu meletakkan hadis ini zaman dulu di halaman pertama dari kitab-kitab yang mereka tuliskan, supaya kita semenjak awal buka kitab langsung ingat masalah niat. Hadis Arba'in Nawawi itu kalau bisa dihafalkan di mana-mana di seluruh dunia. Para penuntut ilmu itu harus hafal Arba'in Nawawi yang berisi 42 hadis tentang inti ajaran Islam. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu dengan niat, dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia benar-benar mendapatkan Allah dan Rasulnya, bahagia dunia akhirat. Tapi orang yang hijrah karena dunia yang hendak dia dapatkan, atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Nah, hijrahnya karena apa? Apakah hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah hijrahnya karena urusan materi duniawi? Karena ada kisah zaman dulu, walaupun ini bukan asbabul wurudnya hadis. Kalau dikatakan asbabul wurudnya hadis salah, tapi kisahnya benar, ada kisahnya. Karena ada yang mengatakan enggak ada, ini salah paham. Yang enggak ada itu bahwa hadis ini diucapkan Nabi karena ada kisah itu enggak benar. Tapi kalau kisahnya ada, ya benar, sahih kisahnya. Seorang yang berhijrah dikenal dengan muhajiru Ummi Qais. Seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Ada orang laki senang dengan orang perempuan. Yang perempuan hijrah ke Madinah. Nah, yang laki sudah terlanjur senang, maka akhirnya karena dia ingin menikah dengan Ummu Qais, maka dia pun hijrah ke Madinah. Hijrahnya karena siapa?
karena Ummu Qais, maka dia disebut dengan muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Dia mendapatkan siapa? Mendapatkan Ummu Qais. Enggak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita melihat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliau dakwah di Mekah selama 13 tahun, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam, sahabatnya dibunuh, sampai puncaknya beliau mau dibunuh. Lalu beliau diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Sebelum beliau hijrah, ternyata beliau telah mengatur strategi yang benar-benar jenius, yang rapi, yang maksimal, tidak sembarangan. Inilah namanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal bukan sekedar ala kadarnya, sudah saya pasrah aja kepada Allah. Tidak. Usaha dulu maksimal semampunya, doa maksimal semampunya. Setelah itu hatinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini urusan hati, tapi tetap harus usaha maksimal. Kalau kita melihat bagaimana upaya jenius cerdas ya dari strategi yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menyelamatkan diri ketika berangkat hijrah ke Madinah. Pemimpin hijrah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipilih sebagai pembantu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang dipilih sebagai orang yang rela mengorbankan nyawanya, siap mati adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali dapat tugas tidur di ranjangnya Nabi untuk mengecoh orang-orang kafir. Resikonya adalah siap mati. Kemudian yang bertugas at-tamwin, urusan konsumsi, urusan makanan, bekal-bekal makan adalah Asma. Asma, putri daripada sahabat Abu Bakar. Dan ini juga menunjukkan bahwa perempuan juga ikut serta. Sehingga Asma ini disebut dengan dzatun nitaq atau dzatun nitaqain, perempuan yang mempunyai centing. Tahu centing antum? Yang dibuat untuk ngikat perut ya, centing. Stagen. Bahasa Indonesianya apa? Ada enggak bahasa Indonesianya? Dari kemarin kita sering menemukan ya bahwa kosakata Jawa itu ternyata bahasa Indonesianya enggak ada. Kemarin di Al-Ghifari itu ada ngentit. Bahasa Indonesia enggak ada ngentit. Kemudian juga ngemplang. Enggak ada. Sekarang lagi centing. Enggak ada bahasa Indonesianya. Jadi waktu itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma membuat bekal makanan untuk Nabi dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika mau diikat, untuk ngikatnya enggak ada. Akhirnya centingnya dirobek untuk dijadikan ikatan. Lalu beliau dikenal dengan dzatun nitaq atau dzatun nitaqain, yang mempunyai centing. Ini pujian ya. Rela melepas centingnya, merobek centingnya untuk menjadi ikatan bekal makanan Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang menjadi istikhbarat, intelijen. Kepala intelijennya adalah Abdullah, anaknya sahabat Abu Bakar. Maksudnya intelijen untuk mencari informasi di Mekah, apa informasinya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu intelijen ini, cari informasi supaya kita selalu tahu ada apa sekarang yang terjadi di balik semua ini. Kemudian yang bertugas untuk mengecoh musuh adalah Amir bin Fuhairah. Ya, membantu sahabat Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Mengecoh musuh maksudnya adalah menggembala kambing untuk menghilangkan jejak. Wah, enggak ada orang lewat, ini bekasnya kambing semua ini. Kemudian yang menjadi penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraikid atau Abdullah bin Urqud. Penunjuk jalan, karena mereka menempuh jalan yang tidak wajar untuk mengecoh. Kemudian ada tempat persinggahan dari Madinah, enggak langsung Mekah, singgah dulu. Yang dipilih tempatnya adalah Gua Thur. Kemudian ditentukan tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Ditentukan pula jalur yang ditempuh adalah jalur alternatif
yang tidak biasa dilewati sehingga orang terkecoh. Ini subhanallah. Karena ketika Nabi dan Abu Bakar berangkat, itu di Mekah terjadi pencarian, penyisiran, disisir Mekah. Nah, mereka enggak nemukan. Sudah 3 hari penyisiran sudah mereda, baru mereka berangkat dengan menempuh jalur alternatif. Karena di sana ada sayembara yang bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kepala dapat 100 ekor onta. Abu Bakar berarti 2 kepala 200 ekor onta. Subhanallah. Ini juga merupakan ajaran untuk kita semuanya bahwa kita ini perlu usaha dulu maksimal. Inilah namanya tawakal. Jadi bukan ala kadarnya. Jadi tawakal itu usaha 100%, kemudian hatinya pasrah kepada Allah 100%. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mengenai bulan Muharram. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semenjak dahulu kala Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun ada 12 bulan. Sudah dulu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, dilarang perang. Bulan yang hurum ya, terjaga, terlindungi. Yang mana kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12 syahran, minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan atau dianggap sebagai bulan yang dilarang perang, Ashhurul Hurum, yaitu 3 bulan berurutan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Yang satunya lagi adalah bulan Rajab, Rajabu Mudhar, Rajab milik suku Mudhar. Dinisbahkan ya, karena mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Yang mana letak bulan Rajab ini di antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Ya, jadi Ashhurul Hurum ada 4 tadi. Yang 3 berurutan yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi agak jauh yaitu bulan Rajab. Nah, kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin, nama-nama bulan Islam. Kita akan mengenal bulan-bulan Islam. Coba kita hitung ya. Mulai dari bulan 1 sampai bulan 12, bulan-bulan Islam. Apa aja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Jadi kita harus hafal, ini milik kita. Jadi jangan hanya hafal Januari, Februari. Ini milik kita, harus kita hafal. Yang memberi nama ini siapa? Ini kan namanya kan nama-nama Arab kan. Walaupun ini tanggalan milik Islam. Karena jangan kita nanti terkecoh. Jangan itu milik Arab. Ini Arabisasi. Ini enggak benar. Ini bukan Arabisasi, ini Islamisasi. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan bahasa Arab, enggak bisa dipisahkan. Ini juga bukan rasialis, bukan. Enggak bisa dipisahkan. Nabinya juga orang Arab. Kita nerima enggak nerima beliau adalah orang Arab. Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab. Saking bencinya dengan orang Arab, tidak mau mengatakan Al-Quran bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Arab, bahasa apa? Bahasa Al-Quran.
ngotot muter-muter, ya. Akhirnya kelihatan bodohnya. Seperti itu. Jadi bukan Arabisasi, ini Islamisasi. Mending Islamisasi daripada Westernisasi. Nah kalau Januari, Februari dan ini milik gereja. Kalau untuk baca sejarah penanggalan Masehi, ini adalah milik gereja. Milik gereja. Jadi kita harus hafal. Nah ini kan namanya bahasa Arab, Muharram, Safar dan yang lain-lainnya. Ini bahasanya bahasa Arab. Siapa yang yang pertama mencetuskan nama-nama itu siapa? Karena kalau 1 tahun 12 bulan itu sudah ada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi nama-nama bulannya itu loh, siapa yang memberi nama? Ada yang tahu enggak? Dulu sudah pernah. Ini bahasan rutin tiap tahun. Siapa yang memberi nama? Al-mu'arrikhun, para ahli sejarah menyebutkan, yaqulul mu'arrikhun inna awwala man samma al-ashhur al-arabiyyah bi hadhihi al-asma' huwa Kilab al-jad al-khamis li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah mengatakan yang pertama memberi nama-nama bulan-bulan dengan nama-nama itu, nama-nama Arab itu adalah kakek Nabi yang kelima yang bernama Kilab. Jadi kakeknya Nabi yang kelima yang bernama Kilab. Yang mana kakek Nabi dari pihak bapak dan dari pihak ibu ketemu di kakek yang kelima ini Kilab. Setelah itu ke atas sama semuanya. Yaitu tepatnya pada tahun 412 Masehi. 412 Masehi. Ya, itu sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah. Kemudian Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, maksudnya adalah bulan-bulan yang muharram fihil qital, yang diharamkan di dalamnya perang. Artinya bulan yang lain pun juga enggak boleh, tapi bulan ini lebih ditekankan enggak bolehnya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, waktu kita terbatas, pembahasannya saya percepat ya. Yang mana pada bulan Muharram ini kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah secara umum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Al-Qari mengatakan adz-dzahir annal murada jami'u syahril Muharram. Yang zahir maksud daripada hadis ini adalah semua bulan Muharram, satu bulan penuh kalau bisa. Ya. Atau juga kemudian Allah terserah mau milih hari, mau milih tempat, mau milih waktu, terserah Allah. Kita enggak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu keutamaan semuanya. Kemudian juga terutama tanggal 10-nya yang dikenal dengan hari Asyura, yang insyaallah bertepatan besok hari Senin besok tanggal 3 November 2014, hari Asyura. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga puasa hari Asyura ini. Ada juga riwayat-riwayat ya bahwa hari Asyura itu banyak riwayat tidak sahih, tapi ada riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih menyebutkan hari Asyura adalah hari ketika Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kemudian juga hari Asyura ini adalah hari ketika perahunya Nabi Nuh berlabuh di bukit Judi. Sudah selesai berlayarnya. Jadi itu hadits yang sahih, karena banyak yang enggak sahih tentang hari Asyura, tanggal 10 Muharram ini. Nah, kemudian juga ada syubhat. Ada kemarin saya dapat video ya yang berisi syubhat. Syubhatnya adalah kan disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah ketika datang ke Madinah menemukan Yahudi sedang puasa hari Asyura. Lalu Rasulullah tanya, hari apa ini? Oh, hari Asyura. Ketika Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Oh, kalau gitu kami lebih berhak atas Musa. Ya, kami puasa. Lalu beliau puasa dan beliau nyuruh para sahabat puasa. Ini oleh orang tersebut dijadikan syubhat. Masa Nabi tidak tahu? Masa Nabi tidak tahu? Yahudi malah lebih tahu. Ini kalau orang nggak punya ilmu kena loh ini. Kalau orang ilmunya dangkal kena.
Masa Nabi tidak tahu ya? Yahudi lebih tahu dari Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa juga tanggal 9-nya. Loh, syubhatnya lagi, jarak ya antara Nabi masuk Madinah dengan Nabi meninggal berapa tahun? Berapa tahun? Kan Nabi 10 tahun di Madinah kan? Kan Nabi mengatakan tahun depan kalau saya hidup, saya akan puasa tanggal 9, mati. Loh ini gimana? Katanya ketika masuk Madinah menemukan Yahudi puasa. Berarti kan jaraknya tahun depan, berarti kan tahun kedua kan? Nyambung enggak ini? Nyambung apa enggak? Nyambung ya. Yang enggak nyambung berarti masih ngantuk. Nah ini syubhat. Memang kalau orang apa namanya? Enggak ada ilmu kena. Iya ya. Bahkan seorang di film itu, di video itu sebenarnya dia seorang ulama juga. Kayaknya dari Mesir. Saya enggak puasa lagi karena ini adalah syubhat. Tapi kayaknya juga buatan orang-orang yang tidak suka dengan ahli sunnah. Nah, cara membantah syubhat ini kita harus tahu sejarahnya hari Asyura. Sejarah puasa hari Asyura. Kalau kita tahu sejarah puasa hari Asyura, maka kita katakan kepada orang itu, mohon maaf, Anda perlu belajar lagi. Anda masih masuk kategori orang awam. Sehingga kena fitnah gini langsung bingung. Kena syubhat gini langsung apa namanya? Langsung terpengaruh, terbawa. Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan tentang 4 tingkatan puasa Asyura atau 4 tahapan atau 4 sejarah tahapan puasa Asyura. Yang pertama-tama, al-halatul ula kana yasumuhu bi Makkah qabla al-hijrah wa la ya'muru an-nas bi siyamih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah puasa semenjak di Mekah hari Asyura. Semenjak di Mekah sudah puasa. Tapi beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa. Karena hari Asyura itu para nabi semuanya puasa. Hari Asyura para nabi puasa. Nabi Musa puasa, Nabi Nuh puasa, nabi-nabi puasa hari Asyura. Kemudian juga ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani puasa hari Asyura zaman itu. Bahkan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah itu sudah puasa hari Asyura. Ini sebagaimana di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi semenjak periode Mekah sebelum hijrah, Rasulullah SAW sudah puasa hari Asyura. Tapi beliau tidak perintahkan sahabat untuk puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-halah ats-tsaniyah. Lamma hajara ila al-Madinah wa ra'a ahlal kitab yasumuna shamahu wa amara an-nas bisiyami wa akkada alaihi. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, melihat ahli kitab juga puasa hari Asyura. Nah, maka beliau juga puasa dan beliau perintahkan sahabat untuk puasa. Beliau tekankan sahabat untuk puasa. Sangat ditekankan puasa hari Asyura. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan waktu itu puasa Asyura hukumnya adalah wajib. Tapi yang benar tidak. Tapi Rasulullah sangat menekankan puasa Asyura. Puasa Asyura. Jadi Rasulullah tanya kepada Yahudi ini bukan Rasulullah tidak tahu. Cuma Rasulullah kepingin tahu saja. Kamu kok puasa ini ada apa? Nah, ternyata mereka bilang, oh, ini hari keselamatan Nabi Musa. Oh, berarti sama dengan kita, gitu loh. Jadi bukan Rasulullah niru Yahudi, tapi Rasulullah ngetes Yahudi. Kamu puasa Asyura ini ada apa, gitu loh. Yahudi bilang, oh Nabi Musa puasa. Nabi Musa selamat. Oh, berarti sama dengan kita. Sebelumnya Nabi sudah puasa, sudah tahu. Nah, kemudian yang ketiga, al-halatu tsalitsah. Lamma faradallahu siyama Ramadan taraka amran nas bi siyami Asyura wa taraka at-ta'kid alaih. Ya, ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan. Ramadan diwajibkan tahun berapa ayo?
Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Jadi tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Makanya Rasulullah sangat menekankan puasa hari Asyura. Nah, Ramadan belum ada. Nah, setelah difardukan puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW tidak lagi memerintahkan dan tidak lagi menekankan untuk puasa hari Asyura. Yang puasa silahkan boleh, yang tidak puasa juga silahkan boleh. Tapi tetap disunnahkan untuk puasa. Nah, sekarang keadaan yang keempat, al-halatul rabi'ah. Azama fi akhir hayatihi an yasumahu wa yasum ma'ahu yawman akhar liyukhalif al-yahud lakinnahu mata qabla an ya'tiya Asyura. Rasulullah bertekad pada akhir umurnya tahun terakhir menjelang wafat, ya, untuk puasa dan menyuruh para sahabat puasa tanggal 9-nya juga supaya beda dengan Yahudi. Jadi ini baru keinginan Nabi di akhir umurnya. Ternyata enggak kesampaian, beliau sudah meninggal dunia. Beliau akan mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun depan aku akan puasa tanggal 9 juga. Tapi beliau meninggal dunia. Jelas kan? Jelas terang benderang seperti matahari di siang bolong. Sehingga kalau orang mengatakan berarti Nabi kan enggak tahu, Yahudi lebih tahu. Anda keliru lagi. Keliru Anda nomor 1. Anda kena syubhat nomor 1 karena Anda keliru nomor 1. Karena Nabi sudah tahu, Nabi sudah puasa. Cuma Nabi ngecek Yahudi saja, ngetes Yahudi. Kemudian syubhat yang kedua, masuk Madinah, ya, kemudian niat tahun depan puasa tanggal 9 sudah meninggal. Loh gimana sih? Padahal Nabi di Madinah selama 10 tahun. Nah, cara jawabnya enggak. Nabi niat puasa tanggal 9 itu pada akhir umurnya. Tapi enggak kesampaian. Nah, berarti Anda kena syubhat nomor 2 karena Anda salah juga yang nomor 2. Jadi syubhat ini cara membantahnya dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau enggak nanti syubhat ini banyak. Apalagi akhir zaman semakin banyak syubhat. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati kita ini lemah. Syubhat yang menyambar seperti petir. Syubhat. Kita ditarik ke sana kemari macam-macam ajaran, ya. Nah, cara membantahnya, cara menjawabnya supaya kita istiqomah adalah dengan ilmu. Gini kan terbantah. Coba kalau kita tidak belajar ini, ada orang ceramah gitu, langsung kita, oh iya ya, betul ya, oh iya ya. Kalau enggak gak poso menewis, karena gak bener hadisnya palsu. Apalagi dalam videonya itu orang tersebut mengatakan agama itu pakai akal, ya, jangan ikut-ikutan saja. Innama anta bil akli insan la bil jismi. Kamu dinamakan manusia itu kalau punya akal, bukan punya badan saja, ya. Jadi berakal dong, mikir dong, gitu kan. Nah, kita bilang kepada beliau juga, mikir dong. Kita balas gitu. Sejarahnya seperti ini. Karena masalah Asyura ini banyak versi. Asyura ini banyak versi, macam-macam versinya. Karena pada waktu Asyura ini ada kejadian-kejadian yang besar. Jadi kita dianjurkan puasa yang besok tanggal 10 saja tidak apa-apa, tidak makruh menurut pendapat yang rajih. Jadi puasa besok saja tidak apa-apa. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, wa Asyura la ba'sa bi ifradih. Asyura tidak apa-apa, puasa 1 hari saja, tanggal 10 saja, besok saja tidak apa-apa. Yang afdal puasa dengan tanggal 9 sebagaimana hadis yang tadi. Kemudian sebagian ulama menganjurkan lagi sekalian puasa 1 bulan 3 hari, 9, 10, 11. Jadi dapat 3-3-nya. Tasu'a, Asyura, puasa 1 bulan 3 hari. Sehingga nanti Ayyamul Bid sudah enggak usah puasa lagi, sudah cukup 3 hari. Tapi kalau mau puasa lagi, ya tentu lebih afdal lagi. Semakin banyak puasanya semakin afdal. Tapi kalau kita ngambil puasa 3 hari sudah terwakili dengan 9, 10, 11. Kalau nanti Ayyamul Bid mau puasa lagi, ya monggo, semakin banyak semakin bagus. Saya kira jelas masalah ini. Kemudian yang terakhir masalah Asyura. Asyura ini ada sejarah besar. Sejarahnya yaitu
terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Al-Husain, beliau dan saudaranya Al-Hasan, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan wal Husain adalah dua pemuda, pemimpin para pemuda ahli syurga. Nah, pada waktu itu yang berkuasa adalah Yazid. Ya, Yazid yang berkuasa. Dia terkenal dengan kedolimannya. Al-Husain enggak mau baiat. Beliau dari Madinah dipanggil oleh orang-orang yang mengaku sebagai syiahnya, sebagai pengikut setianya yang berada di Irak. Kirim surat kepada Al-Husain, Anda datang ke sini kami akan baiat Anda. Al-Husain dengan niat yang baik memberantas kedoliman berangkat dengan sekitar kurang lebih 80 laki dan perempuan daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup sudah menasihati jangan berangkat, tapi beliau tetap bersikeras berangkat, ijtihad beliau. Dan ternyata benar, sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan Karbala. Namanya aja jelek, Karbala. Karbun wabala, sumpek dan musibah. Karbun wabala. Di sana telah berkumpul sekian ribu pasukan daripada anak buahnya Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad atau yang lainnya. Al-Husain cuma sekitar 80 kurang lebih. Dan ternyata penduduk Irak yang mengaku sebagai Syi'atu Husain, pengikutnya Al-Husain, berkhianat. Satu pun tidak ada yang membela Al-Husain. Satu pun tidak ada yang menolong Al-Husain dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Husain dibantai dengan cara yang amat sangat keji. Dibantai dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantai. Ini kekejian yang luar biasa, kedoliman yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Dan ini menunjukkan kesatriaan Al-Husain. Al-Husain adalah seorang kesatria, tidak takut dengan ribuan pasukan. Membela kebenaran adalah diutamakan daripada nyawa sendiri. Nyawa saya hilang tidak apa-apa, yang penting kebenaran tetap tegak ila yaumil qiyamah. Bahkan ada versi kepala beliau dipotong sehingga lepas antara kepalanya dengan badannya. Itu kepala yang biasa dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pasukan-pasukan gila dunia, mabuk dunia. Mereka rela menjual agama mereka demi mendapatkan dunia yang secuil. Rela membantai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan dunia yang secuil saja. Ini kedoliman yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tapi Al-Husain bahagia. Al-Husain walaupun dibantai dengan cara seperti itu, beliau bukan gagal, beliau menang. Beliau menang. Beliau bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang syahid, mati syahid, mendapatkan semua keutamaan orang yang mati syahid. Memang kita yang ditinggalkan, kita pilu, kita bersedih. Namun dalam kesedihan ini kita tetap jangan sampai keluar dari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kejadian ini lalu timbul dua kelompok yang kedua-duanya sama-sama tersesat, sama-sama menyimpang. Kelompok yang pertama yang menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, nangis-nangis, mukul-mukul badan, bahkan melukai badan sebagai bentuk solidaritas kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi menjadikan Asyura sebagai hari untuk bersedih, mukul-mukul, ya, nangis-nangis dan semisalnya. Dan ini diwakili oleh kelompok Rafidhah yang sekarang dikenal dengan Syiah. Bahkan sekarang sudah bisa kita lihat di video-videonya ya, bagaimana mereka melukai diri mereka.
Nah, karena ada kelompok yang ekstrim seperti ini, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tapi mereka membenci para sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, dan yang lain-lainnya. Bahaya, ajaran sesat. Ada kelompok tandingannya yang dikenal dengan kelompok An-Nawasib. An-Nawasib adalah kelompok yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum munafikun, orang-orang munafik yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Dirayakan. Kalau pas hari Asyura ya, mandi-mandi, pakai celak, pakai sipat, ini itu, intinya merayakan hari Asyura. Sehingga dalam hari Asyura ini banyak hadis palsu. Hadis yang isinya meratapi dan hadis yang isinya adalah merayakan. Kalau yang isinya meratapi itu bikinannya orang Syiah. Kalau yang merayakan bikinannya orang Nawasib. Mereka adalah dua kelompok sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Enggak seperti itu. Kita tidak meratapi dan juga tidak merayakan. Kita bersedih wajar-wajar saja, ya wajar. Orang sedih itu ya wajar biasa, ya. Tapi tidak sampai melampaui batas seperti itu. Tidak pakai mukul-mukul badan, melukai badan dan yang lain-lainnya, apalagi sampai mencaci maki sahabat Nabi, mengkafirkan, tidak seperti itu. Kita tetap dalam koridor dua pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah merupakan ajarannya Ahlul Bait, ajaran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Hari Asyura ini hati-hati. Kalau ada hadits-hadits yang isinya merayakan, bikinannya siapa? Orang Nawasib, orang-orang munafik yang benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadits yang isinya meratapi, bikinannya siapa? Orang-orang Syiah yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tapi cinta-cinta palsu. Buktinya apa? Al-Husain. Yang membantai Al-Husain siapa kalau kita mau jujur? Yang membantai adalah mereka-mereka yang mengaku sebagai Syi'atu Husain, sebagai pengikut Al-Husain, yang ngundang Al-Husain ke Irak, yang menjamin akan membaiat Al-Husain. Ternyata mereka menyia-nyiakan Al-Husain, dibantai, dibiarkan saja. Orang-orang bohong. Mereka mengkhianati cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah itu tengah-tengahnya. Wakilat ta'ifatain mukhti'ah kharijah anis sunnah. Dua kelompok itu, kelompok Syiah dan kelompok Nawasib, sama-sama salahnya, sama-sama keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Wallahu alam. Ini kajian kita. Karena juga pada bulan Muharram ini ada acara-acara adat-adat yang menyimpang dari ajaran Islam. Termasuk juga acara kerisnya dikeluarkan, dimandikan. Kerisnya dimandikan dengan 7 macam bunga, 7 macam sumur. Kerisnya keris Nogososro. Sehingga nanti yang bawa keris itu bisa ngilang, tidak bisa balik lagi. Nah ini kerisnya dikeluarkan, dimandikan. Ini upacara-upacara syirik, menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk kerbau bule yang dikenal dengan Kiai Slamet. Pada bulan Muharram surah dikeluarkan kemudian disembah-sembah. Mohon maaf ya, di Surakarta ini bukan bohong ya. Itu dikeluarkan di jalan. Kalau dia buang air berak itu, mohon maaf, itu rebutan beraknya, diusapkan di badannya, di pipinya. Nah ini gimana? Ini yang pintar kerbaunya apa orangnya ini? Ini masih ada di depan kita. Masa ajarannya Nabi kayak gini? Jadi PR kita ini banyak menyadarkan umat dari menyembah kerbau, menyembah keris, menyembah pohon dan yang lain-lainnya menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Itu dulu. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk lewat SMS. Saya akan jawab beberapa saja yang sesuai dengan materi. Ustadz, dulu waktu kajian Ramadan menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negeri Islam, wilayah yang berpenduduk Muslim dan karena ada syiar Islam tapi bukan negara Islam. Termasuk negeri Islam tapi bukan negara Islam. Karena tidak menegakkan syariat Islam. Ustadz, bagaimana sebuah negeri Islam itu dikatakan rahmatil alamin? Karena saya tidak pernah menjelaskan gini ya. Mungkin Anda yang salah paham. Negeri Islam, negara Islam sama saja, tidak ada bedanya. Cuman bedanya ini I itu pakai A. Negeri, negara, sama aja. Tidak mungkin Anda yang salah paham dalam memahami ucapan saya. Indonesia adalah negeri Islam atau negara Islam dari sisi syiar Islam tampak di seluruh pelosok negeri, tapi hukum yang dipakai masih belum hukum Islam. Ustadz tanya, saya kan masih punya hutang puasa Ramadan, maka baiknya besok itu puasa hari Asyura atau qadha Ramadan. Kalau antum tanya yang afdal mana, yang afdal bayar utang. Karena bayar utang itu hukumnya adalah wajib didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau antum tanya boleh apa tidak puasa Asyura belum bayar utang, jawabannya boleh. Karena bayar utang Ramadan masih ada waktu yang lain. Ya, mungkin itu dulu. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama yang belum terjawab. Insyaallah nanti malam kita kajian tafsir surat Maryam lanjutannya. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.